Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalsa Nanda dengan NIM S1S12302. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas dan objek pada bahasa pemrograman Python. Jadi, diketahui bahwasanya Python ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi dengan objek. Hampir semua hal di Python itu adalah sebuah objek dengan properti dan metodenya. Jadi kelas ini dikatakan adalah sebuah blueprint atau template membuat sebuah objek. Dan di mana di dalam kelas kita mendefinisikan atribut atau data dan metode atau fungsi yang dapat digunakan oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Sedangkan objek dia itu instansiasi dari sebuah kelas, yaitu bentuk nyata dari sebuah kelas. Nah, objek ini mewakili entitas dunia nyata yang memiliki atribut dan perilaku. Jadi bisa dikatakan bahwa kelas ini adalah sebuah cetakan atau blueprint atau definisinya, sedangkan objek itu adalah instance atau adalah objek nyatanya. Lebih mudahnya saja semisal gini. Kucing ini merupakan sebuah definisi objeknya. Nah, kucing itu pasti memiliki telinga, 4 kaki, 1 ekor, nama, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah atribut dari kucing. Sedangkan kucing juga bisa berlari, mengeong, makan, dan minum. Nah, itu disebut kalau di dalam kelas dan objek itu dinamakan kalau di dalam kelas itu dinamakan sebagai metode atau perilakunya. Jadi misal kita memiliki 4 kucing, berarti kita memiliki 4 instance atau objek dari kelas kucing. Jadi bisa kita kasih nama objeknya nanti, misalnya kucing 1, kucing 2, kucing 3, dan kucing 4. Jadi masing-masing dari 4 kucing tersebut pasti memiliki atribut yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa atribut pada pemrograman berorientasi objek mempresentasikan variabel yang dimiliki dari sebuah objek. Sedangkan perilaku pada pemrograman berorientasi objek mempresentasikan fungsi yang memiliki sebuah objek. Di sini, di dalam sebuah membuat kelas, kita menggunakan kata kunci kelas. Semisal di sini saya coba saja misal kelasnya itu nama kelasnya itu my class, terus atributnya itu X sama dengan 5. Jadi kita print kelasnya my class. Jadi di kelas ini dia belum memiliki objek, hanya sekedar atribut di dalam sebuah kelas. Terus selanjutnya membuat objek. Kalau kita ingin membuat objeknya, kita buat P1, terus nama kelasnya apa,
print P1X. Nah, di sini kelas kelas dan my class memiliki atribut X sama dengan 5. Terus objeknya itu P1, kemudian memanggil kelas yang bernama my class, kemudian kita print, maka dia akan memprint atribut yang ada di dalam kelas itu. Atau supaya lebih kita paham mengenai kelas dan objek, saya akan memberikan contoh lain. Semisal kelas mahasiswa. Pasti mahasiswa itu memiliki atribut yang namanya nama dan asal daerahnya. Selain memiliki nama, mereka memiliki perilaku atau metode, yaitu biasanya mereka memperkenalkan dirinya. Jadi di sini kalau ketika saya ingin membuat codingannya, maka kelasnya itu pasti mahasiswa. Mahasiswa, kemudian atributnya. Di sini saya taruh saja kosong, non. Kemudian asalnya non juga, karena nanti kita akan menaruhkan kemudian def ini kita akan melakukan metodenya, yaitu memperkenalkan diri. Berarti def perkenalan dengan parameter self, print dengan format perkenalkan nama saya self, ini sesuai yang parameter untuk fungsi perkenalan. Terus di sini taruh nama atribut di dalam kelas, nama dari sama juga ini kita kasih parameter self untuk sesuai parameter fungsinya dengan atribut asal. Setelah sudah, kita buat objeknya sama seperti tadi. Objeknya misalnya Denny, dengan kelas mahasiswa, lalu kita inisialisasi Denny nama sama dengan Denny, terus untuk objek Denny dengan atribut asalnya. Artinya untuk objek Denny dia dengan atribut asalnya itu dari mana? Misal dari Jawa Timur. Jadi kita lakukan pemanggilan. Pemanggilan untuk metode ini, fungsi ini.
Oh, saya lupa. Di sini harusnya kita sudah menggunakan fungsi init ini supaya lebih gampang ketika melakukan pemanggilan ini self-nya. Pelepasan maaf sebelumnya, terus kita gunakan fungsi init. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu init ini apa. Jadi fungsi init ini merupakan fungsi bawaan yang dimana dia selalu dieksekusi saat kelasnya dimulai. Gunakan init untuk menetapkan nilai properti objeknya atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek sedang dibuat. Semisal init untuk self. Nah, ini parameter supaya bisa kita lakukan metode perkenalan dengan parameter self sesuai dengan fungsi init ini. Nama asal. Jadi ketika kita self kemudian saya lanjut saja untuk ini supaya lebih jelas. Saya misal di sini terus ada fungsi str. Jadi fungsi ini
untuk mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string kayak ini. Ini kan string, makanya nanti ini dia menggunakan fungsi str. Sini dia. Jadi kalau perbedaannya ini dengan str itu, kalau init untuk menginisialisasi atribut objek, terus dia dipanggil secara otomatis saat objeknya itu dibuat. Terus yang dikembalikan itu pasti tidak ada karena dia telah dibuat otomatis. Terus kalau dia str, dia untuk menampilkan objek di dalam bentuk string. Terus dia dipanggil saat objek tersebut sudah diubah menjadi string atau dicetak. Terus yang kemudian apa yang dikembalikan tentunya pasti string itu sendiri. Jadi di sini. Tapi saya selesaikan dulu untuk ini. Untuk str. Berarti di sini apa? Oh, berarti sini bukan perkenalan. Berarti str. Kemudian dia mengembalikan maka return dengan format self nama dan asalnya dari asal. Jadi di sini kita buat objeknya yaitu dengan kelas mahasiswa, terus parameternya semisal Denny dari Jawa Timur. Jawa Timur. Maka ketika ingin print Denny, nah, jadi di sini masalah sebelumnya, jadi di sini kalau kita menggunakan string, jadi kalau kita ingin menggunakan string, berarti kita harus menggunakan metode fungsi str gitu. Jadi di mana dari ini tadi init kita ubah, kita ketika ingin print stringnya kita perlu mengubahnya gitu dari objek menjadi sebuah string dengan menggunakan fungsi str. Terus juga ada metode objek itu yaitu objek yang dapat berisi metode, yang dimana metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Semisal di sini kita memiliki metode yang namanya yang tadi saja perkenalan. Terus di sini kita print
Hai, nama saya. Ini hai, nama saya. Oh, kita pakai format saja. Hai, nama saya. Misal self name, asal, self, asal. Jadi kalau terus kita buat objeknya yang tadi saja, ini terus kita print, tapi di sini kita melakukan pemanggilan untuk fungsi ininya, perkenalan betul. Berarti kita bukan mencetak objeknya, tapi kita mencetak pemanggilannya. Jadi def perkenalan. Denny perkenalan. Jadi teman-teman juga perlu memperhatikan ketika di sini fungsinya perkenalan, maka di sini juga harus perkenalan. Karena kalau semisal dia ada salah kata atau mungkin tipe begitu, itu dia tidak akan memprint, justru dia akan error. Oh, isinya. Sorry, sini harusnya nama. Sama juga kalau yang untuk ini di sini harus sesuai dengan apa yang kita inisialisasikan dari awal. Nah, jadi di sini dia sudah dia melakukan pemanggilan untuk metode ini. Nah, di sini kan saya menggunakan parameter self. Nah, di sini dikatakan bahwa parameter self itu merupakan referensi ke instansi kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel yang termasuk dalam kelas tersebut. Jadi kita sebenarnya tidak harus menggunakan kata self. Kita bisa saja menggunakan kata lainnya. Di sini saya ganti jadi diri. Maka yang di dalamnya juga harus kita ganti sesuai parameter yang dari awal. Artinya kita itu harus konsisten. Di sini juga berarti dia harus ganti. Di sini tidak perlu. Nah, di sini. Jadi dia kalau untuk init ini di dalamnya itu dia harus konsisten sesuai dengan parameter yang telah digunakan di sini. Berarti dia mengikut dari parameter di sini, terus untuk atributnya juga. Terus kalau semisal kita ingin mengubah properti objeknya, semisal kita ingin menghapus properti untuk yang ini, asal. Maka di sini kita ketik yang pertama itu kita ubah dulu sebelum kita hapus, kita lakukan dulu pengubahan. Semisal di sini kan di sini dikatakan bahwa dia itu asalnya dari Jawa Timur. Nah,
kita ingin ubah menjadi semisal Jawa Barat. Maka di sini kita ketik Denny dengan asal. Di sini kita ubah Jawa Barat. Jadi kalau kita melakukan pemanggilan lagi, dia itu akan melakukan memprint bukan Jawa Timur lagi, tapi Jawa Barat, karena di sini kita sudah melakukan perubahan terhadap properti di dalam objeknya gitu. Kemudian selanjutnya, kalau kita ingin menghapus propertinya, semisal menghapus properti Jawa Barat, berarti kita menggunakan kata kunci del. Berarti del, delete, sebenarnya del ini yang artinya delete gitu, berarti menghapus. Jadi semisal di sini ketika ingin kita print, saya print pertama itu Denny dengan namanya. Terus print keduanya itu untuk objek Denny dengan properti asalnya. Sini saya cek. Nah, di sini dia tetap mencetak Denny. Tapi kalau asalnya karena saya sudah menghapus di sini, maka dia akan memunculkan error karena bahwasanya saya sudah itu menghapus sejak dari awal. Jadi ketika kalau saya run, maka dia itu sudah terhapus. Adapun kalau kita ingin menghapus objeknya, ini misalnya kita mau menghapus objek Denny, maka kita kesil saja asal ini. Jadi ketika kita print Denny, pasti dia akan memunculkan error karena di sini saya sudah menghapus objek Denny dengan kelas mahasiswa. Berarti ketika saya run dia pasti sudah error gitu. Karena dia sudah tidak bisa dijalankan. Terus semisal bisa saja terjadi dalam sebuah kelas tapi tidak ada atribut atau metode di dalamnya. Maka kita bisa menggunakan kata kunci yaitu pas. Nah, kalau dia di run, dia itu tidak akan memunculkan apapun karena di sini kita menggunakan kata kunci pas. Baik, selanjutnya untuk contoh kasus dari kelas atau untuk materi kelas dan objek. Di sini saya memilih kasus seperti sistem peminjaman buku, di mana nanti dia alurnya pertama kita akan menginput seperti judul, pengarang, terus stoknya. Ya, nanti akan diproses peminjamannya semisal kita input dulu, misal kita inputnya itu stoknya nanti ada misal 5, terus di sistem kita meminjam 2. Nah, nanti yang muncul itu sisa buku yang tersedia. Namun kalau kita memilih
melakukan peminjaman lebih dari stok, maka dia tidak akan melakukan output, tapi dia akan nge-stack informasi yang ada saja. Terus kalau kita ingin keluar dari sistemnya, kita akan menginput 0. Jadi di sini langsung saja saya lakukan codingannya. Pertama-tama saya akan membuat kelas yang bernama kelas buku. Terus def yang ini self, nah yang saya sebut tadi itu ada judulnya, terus pengarangnya siapa, sama stoknya. Kemudian kita propertinya yang pertama tuh untuk self. Ingat self ini di sini kan saya taruh parameter self, jadi nanti untuk propertinya juga harus menggunakan self. Jadi kita itu harus konsisten. Judul, terus self, pengarang, lanjutnya self untuk stoknya. Kemudian setelah itu kita menggunakan metode def dengan fungsinya dengan nama tampilan info. Jadi nanti setelah kita input ada tampilan informasi mengenai apa yang kita input. Info dengan parameter self, kemudian kita print dan kita print dengan format yaitu judul buku, self, judul, kemudian kita print lagi informasi untuk pengarangnya, format, nama pengarang, self lagi, selanjutnya stop, kita print dengan format
stok yang tersedia shelf stoknya. Nah, setelah nanti itu kita buatkan lagi metode untuk peminjamannya. Peminjaman buku ya ini shelf dengan jumlah. Karena nanti ada pengkondisian bahwasanya jika jumlahnya ini lebih kecil sama dengan jumlah stoknya, maka dia akan mengurangi jumlah yang dipinjam terhadap stok yang tersedia. Berarti shelf stock akan dikurangi dengan jumlah. Maka dia akan memprint format buku berhasil dipinjam. Sisa buku, sisa stoknya yaitu shelf stock. Setelah itu, tapi kalau semisal sudah melebihi dengan jumlah stok yang tersedia, maka dia akan mencet else, kemudian dia akan memprint stok buku Anda tidak mencukupi. Selanjutnya, kita ingin melakukan penginputan senang tadi agar di sini dia bisa mengerjakan tampilan infonya. Maka print pertama masukkan data buku. Masukkan data buku. Kemudian judulnya dia akan input judul buku, kemudian pengarang, terus input sama dengan input nama pengarang. Lalu stoknya itu sama dengan karena ini kita buat dalam tipe integer, nanti pasti kita memasukkannya dalam bentuk angka, maka input jumlah stok yang ingin kita
Kemudian kita buat objeknya itu buku 1 sama dengan kelas objek buku dengan parameter judul, pengarang, serta stok. Setelah sudah kita print, kita akan lakukan print informasi bukunya. Maka di sini N dengan informasi buku. Nah, informasi buku di sini kita gunakan lagi objek buku 1, tapi dia akan melakukan pemanggilan terhadap tampilan di info. Tampil info. Jadi di sini tampilkan info. Kemudian sebelum itu kita melakukan dulu untuk kemudian kita melakukan perulangan. Karena semisal kalau jumlah stoknya itu sudah peminjamannya melebihi dari jumlah stok yang tersedia. Jadi sini pertama while kalau dia true, kemudian kita print menu peminjaman buku. Kemudian jika jumlah peminjaman input, nah sini
Masukkan jumlah pinjaman buku yang diinginkan. Setelah itu dia mulailah. Oh, tapi di sini kita harus kasih keterangan karena nanti kalau ingin keluar dari sistemnya itu kita ketik 0. Jadi kita kasih keterangan di keluar 0 untuk keluar. Nah, di sini kita sudah masuk di perulangannya dengan kondisi jika jumlah pinjaman sama dengan 0, maka dia akan print terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kemudian kita break. Kemudian tapi kalau tidak, misalnya jumlah pinjamannya tidak sama 0, maka dia akan melanjut dengan menampilkan jumlah pinjamannya. Berarti di sini yang ini peminjaman buku, berarti dia akan memanggil jumlah peminjaman buku. Peminjaman buku. Ini sedang pinjam buku jumlah jalan. Kemudian print informasi buku setelah peminjaman. Nah,
Di sini dia akan memanggil buku 1 tampil info. Tampil info. Kalau seran, nah di sini menu peminjaman buku, misal masukkan data buku. Judul misalnya Bandung After Rain. Dengan nama pengarang sama Syaksa, terus stopnya 5. Judul pengarang harus nilai 23. Pengarang stop. 1 buku 1 buku judul pengarang stop. Terus menjadi N. Sini judul buku semisal Bandung After Rain. Pengarang Syaksa, jumlah stoknya semisal 5. Tampil info. Oh, coba ini tipe lagi. Saya tampilkan juga. Lain 25. Saya run kembali.
Sah, terus stop dulu. Oh, informasi pokok oleh info self judul pengarang stok tersedia. Jadi sini saya menuliskan Bandung after rain, terus pengarangnya sama saya, terus jumlah stoknya 5. Nah, di sini sudah menampilkan informasi buku. Di sini kan, di sini setelah dia menginput, di sini dia meminta untuk menampilkan informasi bukunya. Setelah itu dia ada menu peminjaman buku yang ini. Semisal saya mau pinjam 4. Nah, setelah saya menginput 4 karena di sini kondisinya bukan menginput 0, maka di sini dia melakukan print untuk informasi buku setelah dipinjam. Nah, ini informasi buku setelah dipinjam bahwasanya tinggal 1. Jadi semisal kalau saya input 2, di sini dia tidak akan melakukan penginputan. Oh, dia akan memunculkan, di sini ternyata saya sudah melakukan else, ternyata tadi di sini saya lupa bahwasanya kalau dia melebihi jumlah stok yang tersedia, maka dia akan menampilkan kata print ini, terus dia akan menampilkan ini informasi bukunya. Kemudian kalau saya ingin keluar dari sistem, maka 0. Di sini maka dia masuk bagian sini, yaitu ketika saya menginput 0, maka dia akan memprint terima kasih dan sampai jumpa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Saya Rudan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.